untuk Mas Gibran. Sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Kurang satu apa ya? Syukurin. Satu lagi sukunya. Dayak bro. Ayo, Dayak, Batak, Dayak, Batak, Jawa, Sunda. Satu lagi tadi. Betawi. Betawi. Satu lagi. Ayo, kurang satu apa ya? Ayo. Bantuin dong Mas Bobi. Suku cadang kali. Suku-suku Batok. Ah, lama banget sih. Yang ini yang dayung-dayung, yang dari Makassar banyak, ada yang di Polonya ini, atasnya Surabaya, Yang di Priuk. ya. Ditebak. Mas sempat disampaikan dulu tidak ada asal susunya didapat dari mana Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada di. Dah, ya. Dari mana ya? Ini parah nih. Tenang. Wah. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan bakatmu dalam debat. Kurang ajar. Parah, Pak. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Kenal. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Baik Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic. Kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup? Tahu jawabnya? Karena ayam sudah hafal teksnya. Ayo Pak. Republik ini lahir dari ide. Dari mulai kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Merdeka, itu ide-ide anak muda Pak. Ide-ide progresif. Kemudian tahun 98 idenya reformasi dan demokrasi, itu anak-anak muda progresif, bukan anak-anak muda yang lahir dari proses asam blimbing sayur tadi. Nah jadi ya ini kita mau kontestasi pemimpin, tidak ada pemimpin yang dia modelnya ngejawab cuman singkat. Publik apa yang bisa tahu kalau jawabnya cuman singkat-singkat? Kalau singkat jelas Bang? Apa? Kalau singkat tapi jelas? Ya nggak tepat lagi, kayak model umpama ditanya masalah ngatasi stunting, ya kan, jawabannya Samsul asam sulfat gitu loh. Ini kan kita bukan mau memilih pemimpin di level blimbing Samsul, kita mau memilih pemimpin yang punya karakter kuat, memilih pemimpin yang punya ide dan visi terhadap pembangunan Indonesia ini ke depan, bukan anak-anak yang model
ide-ide instan gitu loh. Kalau singkat-singkat itu kan ide-ide instan, asam lagi isinya. Cawapres hanya poin plus dari Samsul adalah kantong matanya jadi tebel. Dan gue rasa itu karena dia pakai sistem apalan SKS alias sistem kebut semalam untuk ngapalin semua jawaban dari materi debat yang mau ditanyain. Kenapa gue yakin dia itu ngapalin? Karena dari informasi yang gue dapat dari teman-teman di circle gue, materi debat cawapres yang sebenarnya itu harusnya tentang pertahanan dan keamanan. Tapi karena ada anaknya Pak Lurah, materi debat itu mendadak diganti jadi ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan tentang IKN. Karena materi debatnya udah dikondisiin, berarti ada kemungkinan jawaban dari 4 tema itu juga udah dikondisiin untuk diapalin sama Samsul. Makanya dia bisa ngejawab lancar dan bahkan cenderung gampang disundut emosinya karena mendadak ada pertanyaan di luar apalan dari Caimin tentang bagaimana tips dan trik biar bisa dapetin anggaran dari pusat lebih gede daripada daerah lain. Padahal jawabannya itu simple. Sini gue bisikin. Jadi anak presiden. Itu jawabannya. Sesimpel itu doang sebenarnya. Tapi si Samsul udah terlanjur kebawa emosi duluan. Jadi kelihatan kan kalau sebenarnya dia itu satu genre sama capresnya. Senggol dikit langsung bacok. Tapi gue rasa si Samsul nggak ada masalah dengan itu semua. Yang penting pas kemarin itu si Samsul beneran bisa tampil dengan pede banget loh. Dia bisa bilang jumlah wisatawan yang ke Solo melebihi Jogja. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Nah, itu dia beneran pede, tapi ngaco. Tentunya Samsul menjadi bahan olok-olokan oleh para netizen, menjadi bahan lucu-lucuan bagi netizen. Sebenarnya saya secara pribadi juga merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh Samsul ini, tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh para netizen. Tetapi karena mengingat perilakunya lagi, seketika rasa kasihan itu langsung hilang, dan Samsul ini lebih tega daripada apa yang dilakukan oleh netizen. Dia ingin mengangkangi seluruh rakyat Indonesia, mengobrak-abrik hukum di Indonesia, dan juga tujuannya ingin memperbudak rakyat Indonesia. Saya kira hal yang seperti inilah yang tidak bisa kita biarkan. Secara halus dia ingin memperbudak rakyat Indonesia dengan cara mengubah seluruh sistem yang ada di Indonesia. Sistem demokrasi diubah menjadi sistem dinasti, dan yang berhak berkuasa di negeri ini adalah orang-orang terdekatnya dan juga keluarganya tentunya. Kasihan generasi muda ke depannya tidak akan mendapatkan ruang di negeri ini, apalagi yang bermimpi untuk bagaimana agar bisa menjadi pemimpin di negara ini tanpa adanya orang dalang seperti Gibran yang mempunyai orang tua sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu akan sangat sulit bagi orang-orang yang mempunyai mimpi, meskipun kualitas skill sangat luar biasa. Kalau tidak seperti Gibran modelnya, mempunyai orang tua, mempunyai paman, tentu sulit untuk menjadi bagian dari kepemimpinan di Republik Indonesia ini. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran ini harus betul-betul kita lawan, tidak boleh kita biarkan. Dan yang paling memalukan dari Gibran, dia sendiri tidak tahu suku-suku yang ada di Indonesia. Ini sangat memalukan sebagai calon wakil presiden. Baiklah, semoga sahabat-sahabat terhibur dengan kompilasi video lucu yang saya sajikan hari ini. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan rezekinya dimudahkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.